Ustaz, boleh nggak majang foto keluarga? Boleh, tapi katanya haram. Yang haram itu patung 3 dimensi, dicetak, dipahat, dibentuk, diukir patung, disenter, ada gambarnya, itu yang nggak boleh. Malaikat nggak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang nggak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Foto keluarga, bapaknya sopan, ibunya pakai jilbab. Yang foto keluarga yang belum hijrah dulu jangan dipajang. Bapaknya pakai celana pendek, ibunya pakai baju pendek, you can see. Jangan dipajang di ruang tamu. Nanti temannya lihat, emakmu cantik juga dulu ya. Nah, jadi yang sopan, pakaiannya pakai hijab, bagus, nggak salah. Ustaz, kok lain dipencet lain keluar. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu, Sami Allahu liman hamidah. Itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam sholat, di luar sholat enggak. Ada juga yang di luar sholat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi enggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan enggak bersedekap. Jangan nanti pas sholat melihat kawan, Sami Allahu liman hamidah. Oh, sedekap. Enggak. Enggak usah permasalahan. Oh, sedekap sah. Oh, sedekap. Yang kita permasalahkan sekarang bukan sedekap, sedekah. Karena banyak orang tak bersedekah. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah, tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Itu pesan A'agim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak. Tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah Bapak Ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz. Ustaz ngomongnya kasar. Maafkan saya. Please forgive me. Hamba Allah yang penasaran. Apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian. Karena kalau tidak, dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Pak miring Pak. Oh ya.
Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau enggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau enggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau enggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja. Hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustaz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus. Yang enggak bercadar enggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang enggak bercadar haram. Saya tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jika seorang ibu menzolimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah, sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridha? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridha. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua seperti istrinya Lut, seperti istrinya Nuh, perempuan durhaka, maka tak ada surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut. Jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepadamu. Ustaz, gimana caranya biar sholat kita khusyuk? 5 langkah. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk, ambil air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Ambil air siram muka, keluar dosa biji mata. Ambil air siram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ambil air sapu kepala sampai lubang telinga, keluar dosa-dosa dari isi kepala kotor, pikiran kotor. Ambil air siram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari kaki. Maka waktu wudu khusyuk. Makanya sambil wudu nggak boleh ngomong. Ini wudu sambil ngomong, HP tetap. Iya kan kemarin udah tuh ya. Iya sebentar ya. Iya. Nah, boleh. HP mati. Habis itu berdoa. Asyhadu an la syarika la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Dari tempat wudu ke tempat salat 2. Enggak boleh tasbih. Kertak. Enggak boleh tasbih, enggak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bro, gimana nanti habis salat kita makan ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Gimana kita makan salat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku yang bayar. Oke. Boleh. 3. Ngomong ngerti apa yang diomongkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ngaji sama ulama. Makanya yang pertama tadi yang paling panjang, ngaji sama ulama. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu yang akan membuat dia ngerti ucapan salatnya. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Emangnya sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris?
Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my life, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bahasa Inggris mantap, silakan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Buka kursus bahasa Arab, panggil habaib-habaib dari Hadramaut Taman, Tarim, dari Daril Mustafa, dari Al-Azhar Mesir. Banyak ustaz kita buat kursus supaya ngerti apa isi salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3. Connect antara mulut dengan hati. Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Ya khabar. Ya, apakah kalau Nabi itu sholat mulutnya bergerak atau enggak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Saya tahu Nabi mulutnya bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Jadi sholat, ada orang yang sholat mulutnya diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut harus bergerak. Connect apa yang kau ucapkan, itu yang connect di hatimu, itu yang kau pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seperti bawa motor, sholat itu seperti bawa motor, agak-agak naik ke trotoar, turun lagi, agak-agak jauh naik lagi, agak-agak mau nabrak listrik. Begitu dia, harus bukan hilang kesadaran. Yang kelima, doa. Jangan lupa doa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik. Tolong aku ya Allah, ini hatiku bukan punya aku tapi punya engkau. Bimbing aku dalam khusyuk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk pada kita. Enggak habis-habis. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak berani jadi imam di rumah karena bacaan kurang baik? Saya nasihatkan sama ibu-ibu, ibu jangan terlalu menuntut bapak terlalu banyak, nanti dia lari. Kalau bapak membangunkan ibu nanti malam ngajak tahajud, dia ambil air dibangunkannya ibu. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru honeymoon bulan madu, wake up my darling, wake up my honey. Lalu dia pimpin sholat, usolli sunnat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Diam aja, sabar. Berarti dia baru latihan imam sholat zuhur. Zuhur kan gak bunyi. Dia di kantor diam-diam, dia sedang latihan. Jangan resek. Masa imam gak bunyi? Jangan. Bersyukur ya Allah, aku bersyukur sudah kau kirimkan seorang imam. Sementara tetanggaku di sebelah suaminya pulang dalam keadaan sakau. Aku bersyukur kau kirim seorang imam ya Allah. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Nanti lama-lama bunyi juga itu. Yang laki-laki kalau mau jadi imam, latihannya zuhur dulu. Karena zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Bacaannya terserah, buat tegak lama-lama, tegak mau. Kalau ditanya, bro, ente tadi bacaannya apa? Kulhu. Loh, kok lama sekali? Aku ulang 10 kali. Nanti sudah agak-agak lama baru. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar. Untuk pertama-pertama pilih ayat yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung Ar-Rahman. Ar-Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini umat Islam sudah banyak terkotak-kotak. Bahkan banyak yang beragama Islam tapi suka mencela ulama, ustaz maupun habib. Tak jarang sesama muslim saling ejek, padahal seharusnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau begini saya khawatir kelangsungan generasi Islam. Pertanyaannya mana? Ini adalah anak muda yang gelisah melihat keadaan umat. Anak muda gelisah, anak muda ini luar biasa. Sekarang anak muda gelisah motornya nggak hidup. Anak muda gelisah pacarnya ditelepon nggak ngangkat, di WhatsApp nggak balas. Masih ada anak muda dari Balikpapan yang gelisah dengan keadaan umat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya lihat gambarnya dulu. Terlihat dari wajahnya, pria muka soleh. Oleh sebab itu maka kenapa umat ini terpecah-pecah? Ini adalah ujian. Tapi ternyata malam ini tidak nampak mana NU, mana Muhammadiyah, mana Al-Wasliyah, mana FPI. Semuanya melebur menjadi satu, bersatu dalam la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana taubat yang benar? Hehehe. Tiga rukun taubat. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal itmar, tekad tidak akan kembali. Caranya mandi taubat. Mandi taubat gimana? Basah semuanya. Basah semua. Pakai shower apa pakai bak terserah. Pakai sampo apa terserah. Basah semua. Habis itu solat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah apa aja. Kulhu Pak Ustaz? Boleh. Yang rakaat kedua kulhu lagi, kebangetan. Nah, habis salam istighfar. Mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Rabb Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Minal khataya, dari silap dan salahku ampunkan aku ya Allah.